Istri itu apa sih? Istana tempat ridho ilahi. Kalau suami itu apa? Surga untuk anak maupun istri. Selama kemudian aturan-aturan ini kita jalankan, pasti semuanya selamat. Aturan sebagai orang Islam, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Selama perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan, pasti selamat. Kenapa malam hari ini agak gelap? Karena lampunya nggak mengikuti aturan. Kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Ini lampu tidak berpendidikan. Nah, itu kan hidup mati, hidup mati. Ini namanya layamutu walayahya. Panitianya tidak bermutu dan kurang biaya. Begitu. Masa pengajian dihadiri Pak Wali Kota kok biarpet. Kalau saya jadi Pak Wali Kota, pondoknya langsung saya sumbang. Begitu kalau saya. Oh, sudah banyak. Katanya Pak Wali Kota sudah banyak nyumbang pesantren. Ya kita doakan mudah-mudahan Pak Wali Kota panjang umur. Artinya apa? Orang sedunia mati, Pak Wali Kota hidup sendiri insya Allah. Ucapkan selamat datang ahlan wahsalan kepada Gus Miftah di Kota Serang, di Ponpes Darul Pala. Dan sekarang tibalah kita pada acara yang ditunggu-tunggu, yakni ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah. Kepadanya tempat dan waktu, tafadhal masykurah. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus sahibul ma'had yang sangat saya takzimi, hadir juga malam hari ini sahabat saya Ustadz Mukhtar dan seluruh teman-teman sahabat. Saya sering manggil Ansor itu bukan teman tapi sahabat. Apa bedanya teman sahabat dengan pacar? Beda. Teman itu 1000 orang yang datang ketika kamu senang. Siapakah pacar itu? Pacar itu 1 orang yang membuat kamu lupa 1000 orang. Dan siapakah sahabat itu? Sahabat itu adalah 1 orang yang selalu bersamamu ketika 1001 orang meninggalkanmu. Sahabat-sahabat Ansor dan Banser yang saya banggakan, para pejabat yang berkenan hadir, Bapak Wali Kota, kalau dilihat dari rokoknya insya Allah NO. Karena kalau Muhammadiyah haram, NO makruh. Kenapa orang Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena peringatan bahaya merokok dari pemerintah hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktinya apa? Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu. Membunuhmu Muhammadiyah. Bukan membunuhmu. Makanya kalau dilihat dari gaya merokoknya, insya Allah Pak Wali masih NO lah.
beserta jajaran Forkompinda, barangkali Pak Kapolres, teman-teman Dewan, dan lain-lain yang saya hormati, segenap panitia yang saya banggakan, santri putra dan santri putri yang berbahagia. Saya tidak berani memanggil santriwan, karena wan dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya yang memiliki. Kalau saya bilang santriwan seolah-olah memiliki santri. Wan itu artinya memiliki. Contoh, hartawan, orang yang memiliki harta. Wartawan, orang yang memiliki warta. Kalau Pak Wali ini negarawan, orang yang memiliki negara. Ilmuwan, orang yang memiliki ilmu. Tapi saya gagal paham dengan Taiwan. Enggak tahu itu kalau Taiwan punya apa, saya enggak tahu. Taiwan orang yang punya Iwan. Serta hadirin hadirat jamaah pengajian dalam rangka peringatan Maulidun Nabi Muhammad SAW yang bertempat di Pondok Pesantren Darul Falah yang bertempat di Cilodong. Apa itu Pak? Oh, Cilowang, Kelurahan Sumur Pucung. Oh, Pecung. Bahasanya pecung apa pecung? Apa pecun? Kalau pecun itu dalam bahasa Jawanya londe, gitu kira-kira. Pecun. Alhamdulillahirrabbilalamin, malam hari ini saya bisa sowan hadir ke Serang yang perjalanan saya cukup melelahkan karena saya tadi jam 6 pagi baru landing dari Hong Kong. Saya ada syiar di 3 sesi di Hong Kong setelah kemarin dari Masjid Istiqlal, kemudian saya langsung ke Hong Kong. Dan malam hari ini bisa hadir di sini, saya meyakini semua ini bisa terjadi karena izin Allah. Saya sering mengatakan manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Manusia boleh berencana, tapi Allah yang menentukan. Sekian banyak jadwal saya akhirnya tertunda, bahkan tercancel. Kenapa? Gara-gara Allah belum mengizinkan. Maka disitulah kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam dia mengatakan arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Saya tadi kayaknya ditemani sama Kiai Anwar, oh di belakang. Kiai Anwar sini dong. Kiai Anwar ini spesialis istrinya banyak semua. Dan saya juga punya cita-cita. Cita-cita tetap istrinya 1. Nambah apa tidak, nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, saya tidak akan menikah lagi. Tapi kalau memang tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Begitu Pak Wali? Iya. Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Kenapa ibu-ibu sentimen sama saya? Coba ibu-ibu Serang, Anda jawab. Dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipologi keluarga. Anda pilih yang mana? Yang pertama tipe keluarga Nabi Nuh. Cirinya suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Serang, Anda pilih mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Kalau Anda mengendaki keluarga seperti Ibrahim, berarti siap-siap suaminya menikah lagi. Setuju? Saya mau tanya, ibu-ibu yang laki-laki tolong diam. Bener apa salah? Menengok cangkemmu, menengok tuh. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Bener apa salah Bu? Salah, itulah cowok selalu salah di mata cewek. Ibu-ibu yang di belakang teriak, gak jadi Ibrahim, Fir'aun juga gak apa-apa. Ari
Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Hidup itu nggak usah banyak aturan. Hidup itu tidak usah melanggar aturan. Wong urip ora usah kakean ngatur kata orang Jawa. Nggak usah kebanyak ngatur. Kenapa? Karena hidup ini sudah ada yang ngatur. Manusia hanya mengikuti peraturan. Maka orang-orang yang mengikuti peraturan pasti selamat. Tetapi orang-orang yang nabrak aturan pasti tidak selamat. Jadi pejabat ikut aturan selamat. Gak ikut aturan, nabrak aturan, tangkap sama KPK. Makanya banyak pejabat yang ditangkap sama KPK. Kenapa? Karena nabrak aturan. Contoh, APBD itu apa peruntukannya? Untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi begitu banyak pejabat yang makan uang rakyat. Itu namanya nabrak aturan. Betul? Makanya kalau nabrak aturan pasti nggak selamat. Saya ditanya sama teman-teman, kenapa di Indonesia itu banyak pejabat yang korupsi? Sampai hari ini sudah 700 lebih kepala desa ditangkap sama polisi dan jaksa. Sampai hari ini sudah 100 lebih, 120 bupati dan wali kota ditangkap sama KPK. Kenapa mereka ditangkap sama KPK? Yang salah itu guru TK. Gara-gara masuk TK dikasih cerita judulnya Kancil Nyolong Timun. Saya kadang-kadang bertanya begini Pak Wali, pentingnya kancil nyolong timun diceritakan kepada anak itu apa? Ini kan maling. Kenapa diceritakan kepada anak-anak? Makanya begitu dewasa jadi pejabat pekerjaannya maling kayak kancil. Gak usah kebanyakan ngatur. Gak usah sok-sok ngatur. Manusia hanya mengikuti aturan. Jadi polisi baik selamat. Polisi diproses sama provos. Mohon maaf karena nabrak aturan. Jadi suami sesuai aturan selamat. Gak sesuai aturan pasti masalah dengan istri. Istri mengikuti aturan selamat. Siapa istri yang tidak selamat? Istri yang tidak mengikuti aturan. Porsinya sebagai seorang istri. Istri itu apa sih? Istana tempat ridho ilahi. Wow. Kalau suami itu apa? Surga untuk anak maupun istri. Selama kemudian aturan-aturan ini kita jalankan, pasti semuanya selamat. Aturan sebagai orang Islam, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Selama perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan, pasti selamat. Kenapa malam hari ini agak gelap? Karena lampunya nggak mengikuti aturan. Kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Ini lampu tidak berpendidikan. Nah, itu kan hidup mati, hidup mati. Ini namanya layamutu walayahya. Panitianya tidak bermutu dan kurang biaya. Begitu. Masa pengajian dihadiri Pak Wali Kota kok biarpet. Kalau saya jadi Pak Wali Kota, pondoknya langsung saya sumbang. Begitu kalau saya. Oh sudah banyak. Katanya Pak Wali Kota sudah banyak nyumbang pesantren. Ya kita doakan mudah-mudahan Pak Wali Kota panjang umur. Artinya apa? Orang sedunia mati Pak Wali Kota hidup sendiri insya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka hidup yang paling nyaman adalah hidup yang mengikuti aturan. Rambu-rambu lalu lintas dibuat, itu aturan. Maka kalau merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan terus. Kalau orang terjadi kecelakaan atau ditilang sama polisi, kenapa? Karena nabrak aturan. Lampu merah yang seharusnya berhenti, tapi dia jalan terus. Maka ditangkap sama polisi. Polisi juga banyak yang ditangkap sama provos. Kenapa? Karena polisinya juga nabrak aturan. Saya pernah kemarin pengajian di Mabes Polri sama Pak Irwasum. Saya ditanya, apa pendapat Gus Miftah terhadap polisi Indonesia? Keren. Polisi Indonesia itu luar biasa.
Hasil pemilu, mengamankan pemilu di Bawaslu, subhanallah. Polisinya dilempari batu, yang masuk ambulan batunya, subhanallah. Itu Indonesia. Karena hebatnya polisi Indonesia itu kan. Keren. Berarti polisi Indonesia bagus Gus, keren, promoter. Profesional, modern, terpercaya. Beda lampunya, deso banget itu. Hidup mati, hidup mati. Ini kiainya yang ngaji milenial, lampunya kolonial. Akhirnya polisinya tanya lagi sama saya, bener Gus? Bener, polisi Indonesia sekarang keren, tentara itu keren. Tapi polisi Indonesia yang paling cakep itu ada dua. Satu polisi tidur, dua patung polisi. Lah itu paling cakep. Kehujanan, gak kemana-mana itu kan. Dan polisi rusaknya itu di mana? Di oknum yang merusak citra polisi. Siapa itu? Polisi Cilukba. Lampu merah, belok kiri, kita jalan ngeng, tahu-tahu di depan iya. Itu namanya polisi Cilukba Pak Wali. Saya kasih tahu rambu-rambu lalu lintas. Orang belok kiri di lampu merah itu ada 3. Tolong tatap jari saya, jangan akik saya ya. Pamer, copot, malu, saya dibilang pamer. Malah mudah-mudahan ketinggalan matane lah. Ya saya pakai lagi. Pengajian amplopnya nggak jelas, kehilangan akik. Di lampu merah itu belok kiri peraturannya ada 3. Ini saya membantu teman-teman lantas, sosialisasi lantas. Nomor 1, turn left go ahead. Belok kiri jalan terus. Ini walaupun lampu merah ada tulisan itu, Anda boleh bablas terus. Belok kiri. Yang kedua, ikuti rambu. Kalau hijau jalan, kalau ada panah hijau jalan, kalau merah berhenti. Atau yang ketiga, berhenti mutlak. Tidak boleh jalan kecuali memang benar-benar hijau. Saya pernah jalan di Jakarta, yang saya bonceng waktu itu asistennya Pak SBY, Kombes Imam Sugianto, sekarang bintang 1. Begitu belok kiri ada tulisan turn left go ahead, belok kiri jalan terus. Saya bablas. Tahu-tahu di depan apa? Ada polisi datang. Iya. Langsung dia tanya, selamat siang Pak. Saya jawab, waalaikumsalam. Aku kiai kok. Bisa ditujukan surat-suratnya? Saya tanya, Anda minta surat apa? Yasin apa Fatihah? Bilang begitu. Anda bawa SIM? Saya bilang bawah nih SIM, surat izin menikah lagi. Iya. Punya STNK? Ada. Bawa helm? Pakai. Dia bilang, Anda tetap saya tilang. Loh, saya tanya, salah saya apa? Tutup pentilnya nggak ada. Ya Allah. Ditilang gara-gara tutup pentil Pak Wali. Ini yang merusak oknum, merusak citra kepolisian adalah oknumnya. Maka kalau saya sering ngaji di Mabes Polri, saya bilang, saya itu melihat ini polisi Intel atau Bimas, nggak perlu lihat seragamnya. Bisa saya lihat melalui batuknya. Kalau Intel tuh batuknya disembunyikan, diempet. Tapi kalau Bimas, nah itu biasa. Ada Pak Kapolres? Oh nggak ada. Oh, ada, oh ada. Aman bro, aman. Pak Kapolres AKBP 2000 berapa Dan? 2000? Oh 2000. Si Suryo ya? Suryo 2001 ya. 2000 itu sama siapa di Jogja? Banyak di Jogja 2000 itu. Beliau AKBP, saya juga AKBP. Kalau beliau Ajun Komisaris Besar Polisi, kalau saya aku kiainya Bapak Polisi. Lah, menang saya. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka orang-orang yang nabrak aturan ini pasti nggak selamat. Polisi nabrak aturan dipanggil sama Propam. Ya kan? Kiai nabrak aturan pasti nggak disukai oleh umat. Pak Wali nabrak aturan musuh dengan KPK. Santri nabrak aturan pasti dimarahi oleh kiai. Dan lain sebagainya. Maka disitulah kemudian kita dikatakan mata waqafa matlabun anta talibu birabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Ki lampune ki ngopo? Tahu saya pakai kacamata hitam mau tamati.
Langsung mbak-mbaknya protes, buka dong kacamatanya. Cie. Kenapa? Kamu penasaran dengan mata aku? Saya kemarin pakai kacamata, pakai tongkat, pulang umroh. Di Jeddah semuanya polisi teriak-teriak. Tarik, tarik, tolong dikasih jalan. Saya pede, saya jalan. Sampai bandara saya tanya, Pak polisi kenapa ketika saya datang semua disuruh minggir? Jelas ada orang buta lewat. Ya Allah. Malah dikira orang buta Pak Wali saya. Matane. Saya pakai kacamata hitam tuh karena ngantuk. Karena saya kurang tidur. Dan lagian kalau saya ngaji di kafe kayak di Kolosium Jakarta pakai kacamata tujuannya satu. Supaya kalau ada yang seksi saya ngelirik tidak ketahuan. Kan kalau saya pakai kacamata begini di sini ada kimcil. Wah, itu kan nggak kelihatan. Kimcil. Tuh mbak-mbaknya nggak usah baper, biasa-biasa saja. Ingat, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Iya. Kamu malah baper. Aku nganan, kamu ngiri. Aku bertahan, kamu malah lari. Iya. Itu Pak Wali. Mbak-mbaknya jangan maju-maju, masa sama masa jajar, mundur dikit. Kenapa kamu saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan nih. Ya tak suruh mundur. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka supaya kita tidak sering melanggar aturan atau nabrak aturan, apa yang harus kita lakukan? Ibnu Athaillah mengatakan mata waqafa matlabun anta talibu birobika wala tayassara matlabun anta talibu binafsika. Qaul ini memerintahkan kepada kita supaya banyak pasrahnya, tawakal, gak usah membuat aturan sendiri, tapi ikutilah aturan Allah. Kalau dalam bahasa surat Al-Anfal ayat 2, wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Tuhan yang mereka bertawakal. Maka Ibnu Athaillah mengatakan apa? Tidak akan pernah terhenti sebuah persoalan, sebuah permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu. Dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Sesulit apapun sebuah persoalan, tetapi ketika Anda sandarkan kepada Tuhan akan menjadi ringan. Semudah apapun sebuah persoalan, tetapi ketika kita percaya dengan kemampuan kita, maka akan menjadi sulit rasanya. Jadi mohon maaf, sesulit apapun kamu pasrah dengan Allah, enteng. Semudah apapun kamu percaya dengan kemampuanmu, berat. Saya mau tanya, tidur itu gampang apa susah? Gampang. Tapi kenyataannya mohon maaf, begitu banyak orang di dalam kamar, kasurnya tebal, selimutnya tebal, membaca doa sebelum tidur, bismikallahumma ahya wa bismika amut, tetapi matanya nggak bisa tidur. Kenapa? Karena Allah belum menghendaki dia tidur. Tapi heran saya bapak-bapak Serang, kalau di dalam kamar baca doa matanya tidak tidur-tidur, tapi kalau khutbah Jumat mendengarkan khutbah tidak membaca doa matanya tidur. Makanya saya selalu bilang, apa obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Kalau khotibnya sudah teriak-teriak, ya ma'asyiral muslimin, jamaahnya. Hanya kalau malam hari ini saya ngaji Anda tertidur, maafi muskilah. Enggak apa-apa, no what. Cuman saya ingatkan, Imam Al-Ghazali mengatakan, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Maka kalau saya tausiah Anda tertidur, berarti Anda pengen cepat-cepat mati. Wih, dengerin, orang cantik saja kalau ngantuk kelihatan jelek. Orang cantik saja kalau ngantuk kelihatan jelek, apalagi orang jelek ngantuk. Saya kasih contoh, ngomong ini banyak anak-anak. Kencing itu loh Pak Kapolres, itu mudah.
Tapi seberapa banyak orang yang tidak bisa kencing karena meremehkan. Dulu Kapolres Sleman Angkatan 93, AKBP Farid Zulkarnain, sekarang Dirsabhara Polda DIY, Kombes Farid Zulkarnain. Anaknya dititipkan saya untuk umroh. Salah satu persyaratannya harus suntik meningitis, cari kartu kuning. Saya bawa untuk cari kartu kuning. Salah satu syaratnya apa? Cewek harus tes urin. Artinya apa? Dia harus kencing dulu. 30 menit di toilet. Dia nggak keluar dari toilet. Saya tanya dari luar, "Dek, kenapa nggak keluar dari toilet?" "Maaf bah, saya tidak bisa kencing." Saya bilang, "Masa nggak keluar?" "Sama sekali nggak mau keluar." Saya bilang, "Goblok, kencing saja nggak bisa." Gantian saya kebelet, saya masuk toilet, sama juga nggak bisa keluar. Tak den ke, nggak keluar itu. Saya hentak, nggak keluar. Akhirnya saya jengkel, tak obat abet ke, nggak keluar. Karena Allah belum mengizinkan gitu loh. Akhirnya saya jengkel, kenapa nggak bisa kencing? Kepalanya saya pukuli, tak, nggak keluar. Nggak keluar. Kenapa? Karena Allah nggak mengizinkan. Maka disitulah kenapa kita disuruh berhati-hati dan bersyukur atas air kencing yang bisa kita keluarkan. Karena banyak orang yang tidak bisa kencing. Makanya kenapa dikatakan siksa kubur yang paling berat, salah satunya adalah orang kencing tidak bersuci. Maka saya punya pengalaman gak enak Pak. Saya seberang, saya itu kan aslinya Ponorogo, lahir di Lampung. Orang tua saya di Lampung. Puja Kesumalah, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau asisten saya itu Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Saya masuk kapal feri, Pak Wali. Kebelet pipis, saya kencing di toilet. Begitu saya kencing di toilet, gak ada air. Waduh, waktu itu saya andilau, antara dilema dan galau. Saya ceboknya pakai apa, saya tunggu airnya gak keluar. Masa saya tutul-tutulkan tembok, kan ya lucu gitu loh. Masa kiai tutul-tutul tembok gitu loh. Saya tunggu sekian menit, agak ada air. Waktu itu saya teringat, saya bawa sprit. Yang terjadi apa? Subhanallah, saya cebok pakai sprit. Rasanya tengkeranyas. Untung nggak dirubung semut kan. Kalau kemudian Allah tidak menghendaki, semudah apapun sebuah persoalan, gak bisa kita lakukan. Maka saya meyakini, kalau kemudian Allah tidak menghendaki saya malam hari ini hadir, gak mungkin bisa. Saya kemarin selesai pengajian di Bekasi jam 1 malam. Saya harus terbang ke Hongkong jam 5 pagi. Sampai Hongkong jam 11, jam 1 saya ngaji. Malam istirahat, keesokan harinya ngaji sampai sore. Selesai ngaji jam 5 sore, jam 12 malam sudah harus pulang ke Jakarta. Nyampe tadi pagi. Maka saya bilang Pak Wali, hidup saya itu apa-apa cukup. Kecuali satu, kelon sama istri. Karena saya jarang di rumah Pak. Saya itu kalau pergi 10 hari baru pulang. 15 hari baru pulang. Dulu saya pulang terakhir kali ketemu istri, delalah istri saya menstruasi. Ya Allah. Kere. Disitulah saya berpikir mau nambah lagi. Iya. Aduh, harus ada menteri dalam negeri dan menteri luar negeri. Toh istri saya sudah mau dimadu kok. Istri saya bilang sama saya, "Beb." Saya jawab, "Apa say?" Bukan sayang, setanir rajim. Istri saya bilang, "Saya siap dimadu." Saya langsung bersyukur, alhamdulillah. Syaratnya apa? Asalkan abah mau diracun. Alah, nggak jadi saya. Tapi memang Pak, perempuan itu susah ditaklukkan. Disitulah saya mengatakan perempuan jauh lebih kuat daripada laki-laki. Buktinya apa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak akan mampu menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Apalagi kiai itu rata-rata istrinya galak. Beneran. Istrinya galak. Maka bagi para suami yang punya istri galak, insya Allah besok di akhirat Anda akan dikurangi siksanya oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa saudara-saudara. Tapi wali-walinya Allah itu kiai, rata-rata istrinya galak loh.
Contohnya Umar bin Khattab, istrinya galaknya minta ampun, maka dia jadi wali. Maka kalau bapak-bapak di sini istrinya galak, kemungkinan dua hal. Satu, Anda akan menjadi walinya Allah. Yang kedua, tanda-tanda stroke, Pak. Insya Allah. Pak Wali, diinget-inget untuk sambutan ya. Kan bahannya banyak malam hari ini Pak Wali ya. Bagus gak pengajian seperti ini Pak Wali? Oh bagus ya, ngundang sendiri. Jangan yang lampunya mau mati kayak gini Pak Wali. Kan ini mencemarkan nama baik wali kota. Shallu ala Nabi Muhammad. Begitu saya ngomong nambah istri, ibu-ibu langsung pergi. Ya Allah. Ibu-ibu nggak terima ibu-ibu. Hah? Oh kencing. Pakai sprit ya Bu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka Allah maha memampukan, Allah maha menguatkan, Allah maha membissakan. Maka saya bersyukur malam hari ini saya mampu hadir di tempat ini karena dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu saya tekankan, manusia mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Manusia bisa bukan karena dia bisa, tapi karena dibisakan oleh Allah yang Maha Bisa. Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya. Contohnya Sa'labah. Allah mampu membuat orang kaya jatuh miskin. Contohnya siapa? Qarun. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja. Contohnya siapa? Daud. Allah mampu menghinakan raja di raja. Siapa? Fir'aun. Bahkan Fir'aun itu tidak hanya sekedar raja. Dia mengaku Anna Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kenapa? Karena Fir'aun itu hidupnya serba enak, serba berkecukupan, tidak pernah kekurangan. Fir'aun itu sehat terus, gak pernah sakit. Punya uang terus, gak pernah punya utang. Makanya kalau ada orang serang punya uang terus, gak pernah punya utang. Saya curiga, jangan-jangan cucunya Fir'aun. Bahkan Fir'aun itu mohon maaf, kalau makan sambal yang mules bukan perutnya tapi sambelnya. Fir'aun itu kalau kehujanan yang pilek bukan hidungnya tapi hujannya. Sama dengan Fir'aunnya Indonesia. Nabrak tiang listrik, yang sakit tiang listriknya. Subhanallah. Luar biasa Pak. Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting. Tidak pernah menikah. Tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Bisa hamil. Siapa? Maryam. Tapi saya pesan sama adik-adik di Serang. Jangan pernah ikut-ikutan Maryam. Nanti malah bilang sama Pak Wali, Pak Wali saya kayak Maryam. Kenapa dek? Gak punya suami tapi hamil. Kalau itu gak kayak Maryam dek, tapi dimakan codot. Maka sesuai tema malam hari ini akan saya sampaikan tentang hikmah Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tausiah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena mau panjang, mau pendek, jelas jatahnya tetap sama. Sama-sama tidak jelas saudara-saudara. Ya, dikasih diterima, enggak dikasih laporkan ke Polres. Dugaan pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Dikasih Gus, tapi isinya cuma sedikit. Beda lagi pasalnya, 335, perbuatan tidak menyenangkan. Ya, sebelum saya sampaikan hikmah maulid, saya ajak semuanya bersolawat. Tadi banyak yang DM saya, Gus, solawat dong kayak kemarin di Masjid Istiqlal. Oke. Orang sini tuh bahasanya apa? Campur, ada Jawa juga. Ada Sunda juga ada. Saya semuanya bahasa saya bisa. Ngapak Sunda, Sunda juga bisa saya. Kaditu, kadunya, timur duduk, dinyak-nyak. Gitu kan. Bisa. Cicing mah ulah gandeng, tai kucing mah diserondeng gitu. Ada cerita lucu itu orang Ngapak Banyumas ke kampungnya orang Sunda. Begitu masuk kampungnya orang Sunda, nginjak kotoran.
Orang ngapaknya tanya, "Taine siapa kiye?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang," gitu kan. Orang ngapaknya marah-marah, "Inyong ora percaya, taine urang kok gedene sekiye." Dan saya paling suka mendengarkan orang Sunda, orang ngapak itu ngomong. Saya waktu itu Pak Wali, tahun 2007 diundang pengajian almarhum Ki Entus Susmono, Bupati Tegal. Ditawari rokok pakai bahasa ngapak. "Pak Kiai kisuk-kisuk ngobori cocot." Ya Allah. Tadi ngerokok itu bahasa ngapaknya ngobori cocot Pak Wali. Ya kita selawatan dulu. Ini ada yang request solawatan kayak kemarin di Masjid Istiqlal ya. Kita solawatan Sholli wa Salim dah. Saya banyak koleksi solawat. Ambiar versi solawat. Oh, ditinggal Rabi. Kartonyo medot janji. Iya, saya bisa. Apa? Mundur alon-alon. Kalau Pak Wali beda. Aku mundur alon-alon. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Ditolak sama istrinya maksudnya. Kalau Pak Polisi beda, ngangsur alon-alon. Aku ngangsur alon-alon mergo sadar aku sapa dadi polisi gajine ra sepiro gitu. Ngangsur alon-alon. Kalau santri ngaji alon, aku ngaji alon, alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon, alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Gitu. Lah Pak Wali Kota lagunya apa? Cendol dawet. Itu adik-adik dengerin. Tahu bulat kecil digoreng dadakan saja harganya 500-an kok. Masa punyamu yang gede gratisan? Dijaga. Jangan dikasih para codot rahimakumullah seperti ini. Codot. Yuk salawatan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada hadroh di sini. Oi, dipukul. Ngapain di situ? Mentang-mentang amplopnya nggak jelas. Kalau pengajian nggak usah mikir amplop. Kayak saya nggak pernah mikir. Kenapa? Karena yang mikir pasti panitia. Kalau saya ikut-ikutan mikir, malah dikira panitia. Ya, salawatan yuk. Kayak kemarin di Istiqlal. Sholli wa salim daiman hop. Vokalisnya gak usah ikut-ikutan. Suaramu fales gitu. Kamu aja kentut fales kok nyanyi. Merusak suasana. Sini mau halah. Kamu diam saja. Kamu lahir saja sudah salah kok. Ikut-ikutan nyanyi. Udah, hadrohnya saja, vokalisnya diam saja. Kamu diam atau saya buat diam selama-lamanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa salim iman. Allah sholli wa salim iman. Wal ali wal ashabi man. Wal ali wal ashabi man qad wahada
kurang kencang saling iman Allah Allah saling iman Yo, yang hafal bareng-bareng yang kenceng. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omang kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimang lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salih wasalim dang iman Allah Allah saling wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab kebacut temenan ger hana turun ku